Piye kabare? Jadi agenda kita ngapain ini? Agenda kita hari ini adalah belajar tentang jurnalistik kepada dari ini Mas Andika. seorang wartawan dari Gresik nih. Ya, sebelumnya Komunitas Anak Gresik ini collab bersama dengan PWI Kabupaten Gresik. Oh ya, teman-teman yang lagi nonton, tahu nggak sih Forum Anak Gresik itu apa? Jadi Forum Anak Gresik ini adalah wadah atau tempat partisipasi sekaligus penampungan bakat minat untuk anak-anak se-Kabupaten Gresik. Buat kalian yang punya permasalahan tentang anak, bisa langsung pengaduan di Bit.ly pengaduan Forum Anak ini ya. Keren. Oke, Langsung aja. sebelumnya Mas Andika bisa memperkenalkan diri untuk penonton. Oh ya, siap. Terima kasih Dek Sarim sama Dek Anin ya. Iya. Oke, saya panggil dia aja ya karena masih kelas 9 SMP. Iya. Jadi panggil dia aja. Sebelumnya terima kasih ini di suasana yang hujan sebenarnya di luar sana, Iya. tapi adik-adik ini tetap semangat untuk belajar bersama itu tentang jurnalistik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Andika Dian Pratama, jurnalis di Koran Memorandum Gresik sekaligus memorandum.co.id. Saya ini termasuk wartawan kelahiran COVID ya. Ya, masih baru. Iya, masih baru karena belum ada setahun. Baru Juni ini nanti saya baru masuk setahun sebagai jurnalis. Jadi kita sharing-sharing pengalaman yang ringan-ringan aja ya. Nggak usah yang berat-berat itu. Iya. Oke, langsung aja ya, daripada lama-lama kita tanya ke Kak Andika. Kak Andika, sekarang kan Kak Andika menjadi seorang wartawan. Nah, apa sih pengalaman suka dan dukanya menjadi seorang wartawan itu? Pengalaman suka dan duka ya. Oke. Kebetulan saya seperti yang tadi saya bicarakan itu, saya lahir sebagai jurnalis di tengah pandemi. Hal yang paling saya suka adalah ketika tulisan-tulisan kita sebagai jurnalis ini dapat memberikan impact positif bagi masyarakat dan juga dapat menjadi kontrol sosial bagi pemerintah. Itu rasanya biar ono kepuasan tersendiri gitu di hati gitu. Karena fungsi kita sebagai kontrol sosial itu benar-benar terwujud. Itu salah satu yang hal yang menjadi poin penting dari jurnalistik yang selama ini saya jalani gitu. Kalau dukanya karena saya di pandemi ini belum pernah merasakan euforia wartawan sebelum sebelum pandemi, jadi mungkin pengalamannya masih sedikit lah. Gitu aja. Oh, gitu ya Kak. Lanjut. Terus itu Kak, sebelum jadi wartawan kan pasti ada hal-hal yang harus disiapkan gitu, skill-skill dasar sebelum jadi wartawan itu apa aja sih? Oh ya. Sebelumnya saya cerita dulu boleh nggak ya? Ya, boleh banget ya? dong. Jadi sebagai seorang wartawan, saya dulu sebenarnya aktif di kampus itu sebagai wartawan kampus. 1 tahun saya sebagai wartawan kampus. Jadi kemudian kalau saya lulus lalu terjun di dunia wartawan, sebenarnya ya masih linear meskipun sebenarnya jurusan saya jurusan pendidikan waktu kuliah gitu. Tapi masih linear lah. Jadi kalau berbicara tentang skill wartawan mungkin ini ya Dek Sarim kan kalau nggak salah saya dengar itu cita-citanya pengen kayak jadi Najwa Shihab. Iya ya. Bener banget. Bener banget ya. Nah, itu mungkin bisa kita sharing di sini gitu. Kalau skill dasar dan kompetensi sebagai seorang wartawan ini saya mengacu pada uji kompetensi wartawan ya. Mungkin teman-teman juga tahu. Ada 11 kompetensi seorang wartawan. Banyak itu ya? Banyak ya. Banyak. 11 ya. Jadi mulai dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang berat atau mendalam gitu. Yang pertama tentunya sebagai wartawan itu harus paham tentang peraturan dan undang-undang yang menaungi dirinya. Karena kita bekerja sebagai wartawan atau jurnalis itu dinaungi atau dilindungi oleh undang-undang pemerintah. Nah, jadi kita bekerja ini aman lah istilahnya gitu tentunya. Dan juga ketika bekerja kita memiliki kaidah-kaidah dan kode etik yang harus ditaati
dipatuhi gitu, benar. Jadi nggak bisa kita ketika bekerja terus menulis sesuai dengan keinginan kita tanpa memenuhi kaidah-kaidah itu. Contohnya pentingnya memenuhi kaidah itu ketika ada kasus anak-anak yang menjadi tersangka kejahatan. Kalau anak-anak di bawah umur 17 tahun itu nggak boleh disebutkan namanya, tetapi hanya boleh disebut inisial. Itu penting, tetapi karena mungkin apa ya? Ya pentingnya itulah, pentingnya untuk memahami kode etik jurnalistik itu. Jadi kita tidak boleh melanggar itu karena berpotensi terjadi permasalahan ke depannya gitu kalau kita melanggar itu. Terus lagi tentang jejaring. Jejaring ini tentang kedekatan kita dengan narasumber. Jadi itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh wartawan. Ketika kita bisa dekat dengan narasumber, misalkan ini ya, Dek Sarim, Dek Anin dengan saya gitu. Ketika kita sudah dekat seperti teman gitu, kita mencari informasi kan lebih enak. Tapi kalau kita baru kenal, kita kaku gitu kan, kita mau bicara itu juga malu Mas ya. Malu, terus belum terbuka juga. Ya mungkin kayak gitu. Tapi intinya ada 11 lah kompetensi yang harus dimiliki wartawan, mulai dari menyunting berita, terus terutama yang menulis berita itu tadi, terus lagi ya kode etik dan menyusun rubrik dan masih banyak lagi itu 11 lah intinya itu. Nanti teman-teman bisa sering membaca lah, karena salah satu kunci menjadi wartawan adalah sering-sering membaca gitu, membaca berita, membaca buku atau membaca referensi lain itu penting untuk menambah ide-ide kreatif dari seorang wartawan. Oke. Keren banget. Keren banget Mas. Oh ya Mas, tadi ngomongin tentang narasumber nih. Apa sih yang harus dipersiapkan seorang wartawan untuk bertemu dengan narasumber? Oh ya, kalau bertemu narasumber, mungkin kalau ada nih pengen jadi jurnalis juga nggak, Dani? Iya, cukup tertarik sih ke lihat-lihat kegiatannya. Cukup tertarik, kalau Dek Sarim saya yakin juga tertarik. Sangat tertarik. Iya, ya kalau bertemu dengan narasumber tentu yang pertama adalah kita harus mengetahui identitas dari narasumber. Jangan sampai mau wawancara tapi nggak tahu orangnya gitu. Ini kesalahan yang fatal ini. Kita mau wawancara narasumber tetapi belum tahu orangnya. Jadi minimal karena sudah ada kemudahan gadget dan lain sebagainya, kita searching dulu tentang identitas narasumber dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini terkait penguasaan materi yang akan ditanyakan kepada narasumber. Mungkin kalau nanti bisa berkesempatan nih, misalkan wawancara dengan bupati, wawancara dengan menteri, itu harus betul-betul menguasai apa sih yang akan ditanyakan gitu. Topiknya gitu. Jangan sampai ketika di sana malah ditanya balik sama menterinya. Arab takon opo. Nah, kayak gitu. Jadi penting lah untuk menguasai itu. Dan ini apa ya istilahnya, ketika kita bertemu dengan narasumber, beri kesan terbaik, beri kesan terbaik. Sebagai seorang wartawan ini kita lebih kepada menjadi seorang pendengar yang baik, karena tugas kita adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian nantinya kita mengolah, kemudian menyajikannya kepada masyarakat. Jadi tugas kita kepada narasumber adalah menggali informasi sebanyak mungkin. Mungkin itu cara garis besarnya lah. Ada yang ditanyakan nggak nih? Itu kan yang kita tahu kan seorang wartawan tuh menyiarkan berita gitu. Apakah ada hal lain yang nggak kita tahu? Apa iya wartawan itu tugasnya cuma menulis saja, menulis sama menyiarkan berita saja? Apa ada hal lain yang nggak kita tahu gitu? Kalau dari teman-teman ya sebagai pemuda-pemudi lah, setahu kalian sebagai seorang wartawan itu tugasnya apa aja? Iya, menulis berita dan menggali berita. Iya. Gitu. Orang awam kita. Iya kan. Kita nggak tahu. Mungkin ada hal lain yang nggak diketahui sama publik. Ya kalau tugas wartawan sebenarnya tidak hanya menulis berita ya, karena tadi
seperti yang disampaikan Dek Sarim itu menggali berita itu juga salah satu tugasnya. Jadi 3 garis besarnya itu mengumpulkan berita, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menyajikannya menjadi berita. Itu secara garis besar. Tapi tugas wartawan itu banyak sekali. Tidak hanya menulis ya, menyunting berita juga bisa. Terus lagi sebagai fotografer. Bahkan kan ada khusus itu. Ada. Wartawan khusus fotografer gitu. Terus wartawan khusus untuk menulis berita juga ada. Jadi ya sekitaran itulah. Ini ya membuat video, terus menulis berita dan juga fotografer. Mungkin itu. Dunia jurnalis Kata banyak ya jenis-jenis wartawannya. wah ternyata seperti itu. Karena kalau di Indonesia ini ada juga ya asosiasi jurnalis TV, itu khusus untuk TV. Asosiasi jurnalis fotografer itu ada juga, dan juga kalau yang umum ya kayak PWI ini mencakup semuanya itu. Iya. Oh ya Mas, selama pandemi ini kan pasti banyak ya tantangan Mas Andika selama bekerja menjadi seorang wartawan. Apa sih tantangannya Mas? Tantangan untuk masa pandemi ini sebenarnya ada suka dan ada duka gitu. Saya mau garis bawah itu. Kesukaannya karena di tengah pandemi ini perkembangan teknologi informasi semakin berkembang di dunia jurnalis gitu. Kita semakin mudah mendapatkan informasi dan juga mudah mengolahnya untuk dijadikan berita gitu. Tapi tantangannya kita lebih jarang atau intensitas bertemu dengan narasumber itu lebih susah, lebih sedikit. Artinya kedekatan emosional itu nantinya bisa kurang klop gitu. Masuk. Ya itulah mungkin itu tantangannya. Enaknya jadi wartawan itu apa sih Mas? Pasti banyak yang bertanyakan. Enaknya jadi wartawan itu apa sih? Enaknya saya nggak bisa jawab ya kalau tentang enaknya jadi wartawan, karena ketika kita suka dengan suatu pekerjaan yang memang passion kita itu semuanya jadi enak ya. Tergantung pribadi ya. Tergantung pribadi gitu. Jadi mungkin bisa dicoba lah nanti Dek Sarim ya, atau Dek Ani gitu untuk belajar jadi jurnalis. Mungkin di sekolahannya dulu. Iya, ada juga kegiatan sekarang di sekolah saya. Ada juga ya. Jadi anggota juga. Iya. Mantap. Belajar. Jelas lah, harus dikembangkan terus itu. Ya, harus dikembangkan dong. Siap pasti. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaannya khusus untuk generasi milenial yang pengen banget jadi seorang wartawan kayak Mas Andika gini. Jadi pertanyaannya adalah kiat sukses jurnalis milenial versi Mas Andika itu gimana sih? Kiat suksesnya? Saya belum ada setahun sudah ditanya kiat sukses ya. Nggak apa, jadi wartawan muda ini udah termasuk prestasi juga kan Mas? Siap. Kalau kiat sukses, gini, kalau saya belum berani untuk mengatakan, untuk memberikan kiat-kiat sukses sebagai jurnalis, karena saya menilai diri saya belum sukses untuk itu. Tetapi secara garis besar yang saya pahami dari jurnalis senior seperti Abah Dahlan Iskan dan lain sebagainya, itu kita harus tetap memelihara yang namanya gagasan, ide gitu. Kalau istilahnya Abah Dahlan ya, istilahnya Abah Dahlan itu kita harus rajin-rajin untuk belanja ide. Rajin-rajin belanja ide. Sebagai wartawan itu harus itu. Cari terus. Ya cari terus. Dari ide itu banyak hal, mulai dari membaca itu dari penting ya. Terus kemudian kita sering-sering keluar bertemu dengan narasumber, itu salah satu untuk memacu kreativitas kita dalam menulis berita. Terus juga yang terakhir ini tidak kalah penting, yaitu belanja semangat. Belanja semangat ini penting juga, karena ketika kita sudah
banyak gagasan tetapi tidak ada semangat action untuk apa ya, mewujudkan apa yang sudah kita pikirkan itu kan percuma juga sama gitu. aja gitu. Sehingga belanja ide dan belanja semangat itu harus saling beriringan. Gitu. Harus disertai semangat juga. Harus Ya, disertai oke. semangat. Apa sih yang membuat Mas Andika terinovatif untuk menjadi seorang wartawan? Terinspirasi dari siapa nih Mas Andika? Bukan terinspirasi ya. Kalau awalnya mungkin ini cerita dulu ya. Awalnya karena pandemi dan kepepet sebenarnya saya masuk wartawan itu. Karena waktu itu saya lulus di Maret itu saya lulus dan pandemi datang. Jadi tidak ada pilihan lain. Saya kemudian mencari tahu informasi pekerjaan karena untuk apa ya, bekerja lah istilahnya gitu, mencari tempat kerja. Jadi saya mendaftar di wartawan ini salah satunya, dan ternyata yang diterima sebagai wartawan. Akhirnya saya bekerja di memorandum sejak Juni tahun 2020 pasca Idul Fitri lah. Istilahnya saya langsung bekerja di sini. Oh, seperti itu ya. Jadi sampai sekarang, dan mungkin nanti bisa terus lah istilahnya. Oke. Kayaknya nggak kerasa ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol seru dan kayaknya kita harus ini apa? Menyudahi. Enggak, ini sebenarnya saya agak merasakan euforia yang berbeda. Biasanya saya kan menjadi wartawan di balik layar ini. Dan sekarang dipaksa sama adik-adik ini untuk berbicara di depan kamera gitu. Jadi rada nervous juga, terus Jadi nggak apa-apa Mas. Namanya Ayo Barbar, yang artinya ayo belajar bareng. Nah, benar. Saya juga belajar menjadi moderator loh. Iya. Gitu. Mas Andika belajar jadi narasumber. Siap. Ini terima kasih kesempatannya. Ya, Kita juga terima kasih buat Kak Andika udah mau nge-share tentang Ilmu jurnalistik. Nah, Oke. Sebelum Pengalaman baru juga bagi saya untuk Oke. sama. Oke. itu. Oke. Mungkin kalau ini saya pengen tanya nih, rencananya gimana nih tentang kegiatan-kegiatan jurnalistik adik-adik setelah ini? Aku juga ikut jadi anggota jurnalistik di SMP Gresik juga loh. Udah belajar banyak banget, kayak kemarin belajar membaca berita itu ya juga diajari sama pembinanya. Terus yang kedua itu belajar kayak seolah-olah ya kita disuruh ke pasar, terus kita disuruh mencari permasalahan kayak interaksi bersama antara penjual dan pembeli gitu. Sejauh ini sudah apa saja yang dilakukan tentang kegiatan-kegiatan jurnalistik selain membaca berita? Membuat berita, Menulis berita? menulis berita juga. Dianin juga ya? Ya masih baru ikut jurnalis jadi nggak banyak pengalaman belajar. Oh, siap. Yang penting semangat lah, jangan sampai Jangan sampai kendor. jangan kasih kendor. Gitu. Ya, gali potensimu dan skillmu walau di masa pandemi ini. Ya, gitu. Pokoknya terus gali terus, latih terus gitu. Mantap. Apalagi kan kalau sekarang kan nggak sekolah ya, jadi banyak waktu luang gitu, gunakan buat mengasah skill kalian gitu. Benar. Ya. Oke. Jadi udah Kayaknya kita harus menutup ya. ya karena nggak cukup lama ini. Dan ilmunya semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang di rumah dan untuk kedepannya juga. Ya nanti kita sambung di warung kopi lah kalau diskusi-diskusi. Oke, ya. Siap. Kita belajar bareng di warung-warung kopi gitu. Oke. siap. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.